Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi inovasi dan teknologi. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi korporasi. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sebastian dengan NIM 191151205. Saya di sini akan memaparkan apa itu strategi inovasi dan teknologi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu strategi. Strategi merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi inovasi produksi dalam dunia bisnis ini merupakan fenomena yang sangat kompleks, yang dimana fenomena ini terdiri dari proses yang sangat terkait dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang pemasaran atau marketing, kemudian yang kedua yaitu dalam bidang teknikal atau engineering, kemudian yang ketiga yaitu dalam bidang produksi pabrikan atau manufacturing. Kemudian yaitu ada inovasi dan teknologi. Persaingan bisnis merupakan perlombaan dalam menghasilkan dan memberikan yang terbaik terhadap konsumen. Maka dengan itu, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manajemen teknologi dan inovasi dalam dunia bisnis merupakan faktor yang sangat penting, di mana teknologi dan inovasi ini telah diakui sebagai faktor yang sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas, positioning, dan kinerja perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar, yang dimana profitabilitas ini merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Kemudian yaitu ada positioning. Positioning merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran untuk menciptakan kesan yang pasti dalam ingatan konsumen, yang dimana positioning ini merupakan pembeda dari produk yang lain. Kemudian yaitu ada perubahan teknologi. Dengan adanya perubahan teknologi ini berperan penting dalam mendorong perubahan struktur industri serta mendorong terciptanya industri baru. Maka dengan itu, kemajuan teknologi membuat perusahaan harus berpikir untuk mengembangkan produk yang dihasilkan. Karena dengan kecanggihan teknologi yang akan datang akan meningkatkan tuntutan konsumen terhadap pemanfaatan suatu produk tersebut. Inovasi dan pengembangan produk atau proses merupakan salah satu prasyarat kunci dengan adanya inovasi berbasis teknologi. Perusahaan harus mampu untuk meningkatkan teknologi, pengetahuan, eksploitasi kapasitas untuk menguasai pasar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Almeida Nurisma Yuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan inovasi dan teknologi. Teknologi informasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam meraih apa yang menjadi tujuan perusahaan tersebut. Penggunaan sistem komputer yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, sebut saja penggunaan dari software, word processor, spreadsheet, internet, email, dan aplikasi komputer lainnya. Namun, untuk dapat mendukung rencana strategis perusahaan tidaklah cukup menggunakan sistem komputer yang sudah disebutkan di atas. Konsep Enterprise Information System, salah satunya CRM, perlu diterapkan dalam perusahaan tersebut jika ingin mencapai tujuannya. Sistem informasi enterprise pada umumnya merupakan sistem informasi berbasis komputer pada perusahaan yang menawarkan kualitas layanan yang tinggi yang berhubungan dengan basis data dan mampu mendukung kegiatan perusahaan. Selanjutnya kita bahas mengenai CRM. CRM atau yang disingkat Customer Relation Management merupakan bagian dari sistem informasi perusahaan. Lebih jelasnya yaitu suatu strategi bisnis yang menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan perusahaan yang berkompeten, terpercaya, dan terintegrasi dengan pelanggan berdasarkan sisi pelanggan sehingga semua proses dan interaksi dengan pelanggan membantu terpeliharanya dan meningkatkan hubungan relasi yang menguntungkan. CRM didefinisikan sebagai sales, marketing, dan service yang terintegrasi.
CRM adalah proses dinamis dalam mengatur hubungan antara pelanggan dengan perusahaan agar para pelanggan dapat memilih untuk tetap melanjutkan hubungan saling menguntungkan secara komersial dan untuk mengantisipasi agar hubungan tersebut tidak menjadi tidak menguntungkan untuk perusahaan. Menurut Reynal, terdapat 3 fase CRM. Yang pertama, acquire, yaitu menjaring pelanggan baru. Perusahaan memperoleh pelanggan baru dengan mempromosikan keunggulan produk dan layanan perusahaan dengan mendemonstrasikan bagaimana mereka menegaskan kembali cakupan kinerja industri dengan mengukur keterjangkauan dan inovasi. Strategi akuisisi yang sukses memerlukan perencanaan yang cermat untuk menciptakan pengalaman penjualan dan dukungan yang kaya, canggih, dan integrasi bagi pelanggan. Yang kedua ada engine, yaitu tingkat kemampuan untuk menghasilkan manfaat pelanggan yang ada. Perusahaan meningkatkan hubungan dengan pelanggan dengan memberikan perhatian besar pada upselling dan cross-selling sehingga memperdalam dan memperluas hubungan. Proporsi nilai bagi pelanggan adalah menawarkan kenyamanan yang lebih besar dengan biaya yang rendah. Komitmen harian dengan mencurahkan waktu untuk mendengarkan keluhan ataupun pendapat pelanggan dan mengembangkan perhatian terhadap pelayanan. Lalu yang terakhir ada retain, yaitu mempertahankan pelanggan dan menguntungkan untuk kelangsungan hidup. Retensi berfokus pada kemampuan beradaptasi layanan untuk memberikan apa yang diinginkan pelanggan dan bukan apa yang diinginkan pasar. Proporsi nilai bagi pelanggan adalah untuk menawarkan hubungan proaktif yang bekerja di bidang minat, berupa alasan untuk strategi yang sederhana. Jika perusahaan ingin mendapatkan untung, maka perusahaan harus mempertahankan pelanggan yang baik. Sebagaimana perusahaan teknologi Gojek merupakan salah satu perusahaan yang terus mengembangkan teknologi dan juga inovasinya untuk terus memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Gojek memiliki berbagai macam fitur seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan lain sebagainya untuk terus menghadirkan inovasi guna menjawab berbagai tantangan dari kebutuhan sehari-hari. Salah satu inovasi lanjutan dari Gojek ini adalah GoTo. Gabungan dua perusahaan yakni Tokopedia dan juga Gojek ini berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik guna untuk mempermudah, mempercepat barang agar sampai di tangan pelanggan. Gojek juga merupakan perusahaan yang terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan mendengarkan pendapat serta keluhan para pelanggan, yang dimana hal ini Gojek akan menawarkan kenyamanan baik berupa diskon, voucher, dan juga meningkatkan keamanan saat berkendara agar semua orang senantiasa menggunakan aplikasi Gojek. Selain itu, Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Di masa pandemi seperti sekarang, GoPay merupakan salah satu alat transaksi yang berguna untuk melakukan pembayaran tanpa harus melakukan kontak langsung. Dengan melakukan top up dan scan barcode, mampu mempermudah seseorang menggunakan aplikasi Gojek dan melakukan pembayaran yang lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alfian Hafizin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Hafidin dengan NIM 191152006. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu tentang prinsip-prinsip strategi inovasi dan juga teknologinya. Dalam hal ini saya membahasnya dalam hal bidang industri. Nah, inovasi dalam industri itu dapat dikatakan sebagai sebuah kombinasi baru dalam faktor produksi industri. Hal ini diciptakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baru. Dalam sebuah inovasi industri, perusahaan akan selalu mengembangkan inovasi dalam produk dan juga inovasi dalam proses dan juga inovasi dalam pengelolaan sumber daya bahan baku yang ada, agar pengelolaan itu bahan bakunya dapat lebih optimal. Lalu dalam manajemen inovasi produksi, perusahaan pastinya melakukan inovasi dalam manajemennya. Hal ini bertujuan untuk menjalankan sebuah strategi yang sudah direncanakan oleh perusahaan dan juga bertujuan untuk mengembangkan strategi yang baru agar perusahaan ini dapat berkompetitif di masyarakat.
Baik, selanjutnya adalah teknologinya sendiri. Teknologinya sendiri adalah eh, art of science. Nah, art of science dalam industri itu adalah industrial arts atau applied of science of engineering. Dalam manajemen operasi dilakukan dalam proses transformasi dalam mengubah input menjadi output. Nah, dalam hal ini teknologilah yang berperan untuk membantu berkolaborasi dalam komunikasi dan juga dalam pemrosesan knowledge management. Di antaranya menerima atau menyimpan dan juga memprosesnya agar mendapatkan atau menerima informasi itu bisa dapat lebih mudah. Nah, inovasi ini dapat berbasis dengan teknologi tertentu. Inovasi ini digunakan untuk merealisasikan potensi dan mengubah game atau permainan bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih kompetitif atau lebih menguntungkan. Dalam hal ini berarti inovasi dapat mengubah apa saja yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan yang dilaksanakan secara rutin di masa sekarang. Selanjutnya adalah apa sih inovasi sederhana yang dapat dilakukan untuk mempertahankan sebuah eksistensi sebuah perusahaan ya? Di sini ada 4. Yang pertama adalah menciptakan produk yang unik dan menarik. Dalam hal ini perusahaan haruslah dapat menciptakan produk yang unik dan juga menarik yang dapat nantinya dinikmati oleh para customer atau dari para konsumen, yang dapat mengikat emosional mereka untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan ini sebagai landasan utama untuk mengetahui kepuasan tingkat konsumen. Nah, dari kualitas pelayanan yang baik berarti konsumen itu dapat menerimanya dan juga dapat menikmati pelayanan dari perusahaan itu dengan emosional yang senang gitu. Lalu yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang modern. Nah, penggunaan teknologi modern ini juga harus disesuaikan dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, dari biaya dan juga waktu dan juga kualitas SDM-nya. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusianya. Jadi perusahaan itu harus selalu mengembangkan inovasi-inovasi baru. Inovasi-inovasi itu muncul dari mana ya? Berarti dari SDM dari perusahaan itu yang unggul. Nah, ketika perusahaan memiliki SDM yang selalu inovatif, hal ini akan sangat berdampak baik bagi perusahaan, karena berarti kualitas SDM di perusahaan tersebut dapat selalu meningkat kualitasnya. Salah satu contoh inovasi yang dilakukan oleh perusahaan, saya mencontohkannya dalam perusahaan hiburan ya. Dalam hal ini mungkin bisa diambil dari perusahaan Rans Entertainment. Nah, mereka itu menciptakan sebuah hal produk yang baru, yaitu Rans World atau dunia Rans Entertainment yang ada di dalam dunia digital. Nah, dalam hal ini dalam manajemen SDM perusahaan Rans sendiri itu sangat harus mendukung kualitas SDM yang bisa selalu inovatif dalam manajemen perusahaannya, dan juga mendukung selalu teknologi yang terbaru, karena dalam pembuatan Ransword itu gak mungkin kan orang-orang yang awam itu kita bisa dapat langsung mengaksesnya. Dalam dunia dalam seni atau mungkin NFT gitu, hal ini sudah bisa diperjualbelikan dan juga
dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Tuh, contohnya mungkin Al-Ghazali gitu, yaitu menciptakan sebuah tren baru dapat menghasilkan produk yang unik dan juga dapat menghibur gitu. Ya mungkin itu sebagian contoh kecil dari perusahaan hiburan. Mungkin cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.